Ini apa yang dilakukan oleh Presiden ketujuh Joko Widodo yang bulan Juni ini kabarnya melakukan kick off kampanye untuk PSI. Menurut saya itu haknya beliau. Tapi gini, kalau memang misalnya faktor luck Presiden Jokowi terkait dengan di PSI begitu ya, saya pikir juga telak karena dia bukan pengambil kebijakan tetapi keputusannya semua di dia itu. Karena itulah maka dia bukan pelaksana lapangan, dia adalah final decisionnya PSI. PSI mau kemana, PSI mau ke misalnya ke Senayan DPR, itu ya atas keputusannya dia tentunya sama anaknya gitu kan. Tetapi faktor luck itu nggak bisa dikesampingkan apabila memang tidak menuruti basis ekonomi yang teman-teman buat. Misalnya kalau kita lihat dalam decision of the presidential di kita dalam bentuk sekarang ini, ya memang tidak mewajibkan, memang tidak mewajibkan bagi seluruh uh, layanan komposer rating begitu untuk mengatakan bahwa lo jangan kampanye dulu karena belum waktunya kampanye. Saya pikir Pilpres baru 2029, masih ada waktu setidaknya 3 tahun dari sekarang. Nah, kita lihat dari gejalanya aja. Kalau kita melihat dari gejalanya aja, saya sudah bisa memastikan bahwa yang dituju pertama kali nanti, jika memang benar-benar di bulan Juni ini akan kick off, ya ke kandang banteng yang ada di seluruh pulau NTT. Bahkan saya tidak menampik kemungkinan akan terbang ke Papua untuk melakukan denial kampanye di sana gitu. Tapi sekali lagi itu semua keputusannya beliau, dan saya sebagai pengamat, orang di tengah-tengah, orang yang sangat amat netral, tidak tidak bisa menjelaskan terlebih lanjut karena kenetralan saya ini bisa dibilang bahwa saya nggak ke kiri, saya nggak ke kanan, saya berada di tengah-tengah. Nah, uh, di pada sisi lain juga PDIP kelihatannya tidak khawatir dalam seluruh tindak tanduk mantan kadernya mereka gitu. Oleh karena itulah PDIP itu science to shape pictures, science to the make picture, atau science to way picture, tergantung sistematisasi. Maka tadi yang dikatakan oleh teman tadi benar bahwa ada sejumlah resiko yang harus diambil dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kick off kampanye lebih dulu daripada keputusan KPU nanti gitu. Nah, di pada si titik pusat adalah pemerintah pusat pun belum konsentrasi ke ke Pilpres 2029, karena pemerintah pusat sekarang lebih berkonsentrasi ke
makan bergizi gratis atau MBG gitu. Nah, di situ saya melihat ada kesenjangan rivalitas pasti, kesenjangan numerical advantage pasti. Yang punya advantage untuk melakukan kampanye lebih dulu siapa? Jokowi, karena dia sudah tidak terbargaining untuk gue harus patuh sama kebijakan nih, gue harus patuh sama pemerintah pusat nih, gue harus patuh sama anak gue yang sekarang jadi wapres nih. Dia nggak terpatok ke situ. Barriernya mantan presiden Jokowi ini nggak terpatok ke situ, makanya dia sebelum kampanye mulai secara resmi ya, dari KPU, dari capres cawapres, belum ada pendaftaran juga sudah melakukan kampanye lebih dulu daripada keputusan KPU nanti. Saya pikir paling lambat tahun depan, pertengahan tahun depan pasti sudah ada keputusan dari KPU kapan akan dilakukan kick off secara bersama-sama kampanye begitu, untuk menjelang 2 tahun ke redaksi Pilpres tentunya. Nah, di sini pemirsa, saya mempunyai indikasi, saya menangkap ada indikasi moral, tapi moralnya itu sejauh apa saya nggak tahu. Karena gini, saya dapat info dari nggak tahu ini orangnya Jokowi atau bukan. Saya dapat info begini, the next to the final pasti Jokowi sudah punya hitung-hitungan berbasiskan survei. Apa itu yang harus menjelaskan dia, atau setidaknya perwakilan dari orangnya ini gitu. Karena gini, kami teman-teman surveyor ini belum menangkap apa yang dimaksud Jokowi secara explicit maupun flash explicit atau non explicit mau. Nah, kalau secara eksplisit saya belum nangkep nih, kenapa dia pertama kali untuk mendatangi NTT misalnya, kenapa dia pertama kali untuk mendatangi Surabaya misalnya, kenapa dia pertama kali mendatangi pulau-pulau terluar di Indonesia misalnya, untuk mendirect suara dari PSI. Kalau itu tujuannya, sekali lagi, kalau itu tujuannya pemirsa, direct to the suara NPSI, itu PSI ini patronnya adalah Jokowi. Karena saya sudah dengar dari Bang Besari Baros gitu ya, atau dari teman-teman dari PSI lainnya, ada Bang Ahmad Kali juga di sana, atau Bro Valdo Maldini. Nah, kita melihat butter clause-nya di mana dalam indikasi mengunjungi sense ke beberapa atau stay on berapa tempat tadi yang saya sebutkan. Ada NTT, ada Surabaya, ada Malang, Bali, dan segala macam, yang notabene-nya adalah kandangnya Banteng nih, Bali nih. Bali Jawa Tengah itu kan 2024 memang rontok, tapi belum tentu juga 2029 Jawa Tengah dan juga Bali rontok, belum tentu juga. Karena saya belum bisa memastikan apakah presiden existing sekarang, Presiden Prabowo, pasti akan maju lagi di periode keduanya dia sebagai presiden di 2029 jika
kembali dipilih oleh kita, termasuk saya sebagai mempunyai otoritas yang menentukan nasib bangsa ini ke depan. Ya kalau saya sih belum, per hari ini, per tahun ini ya, belum punya siapa nih calon yang saya akan unggulkan di Pilpres 3 tahun dari sekarang. Karena saya melakukan survei yang kami lakukan bersama tim produksi, tim DSTV di sini, belum mendapatkan per tahun ini ya, bisa dibilang per tahun ini belum mendapatkan siapa yang paling unggul elektabilitas dari misalnya 3 calon atau nanti lebih dari, mungkin prediksi saya sih lebih dari 6, setidaknya 6 atau 7 calon yang menjadi kontender kuat menjegal kemenangan dari presiden existing sekarang, Presiden Prabowo. Nah, di sini saya bisa memastikan akan kelihatan siapa yang unggul tuh awal tahun depan, di survei awal tahun depan. Maka saya disclaimer dulu, kami akan buka sistem surveillance itu khusus untuk Pilpres dan DPR itu di awal tahun depan, setidaknya tanggal 20 Januari tahun depan. Tapi jika ada perkembangan lebih lanjut, saya akan buka lebih awal dari perkiraan saya awal tahun depan. Kalau memang ada perkembangan lebih lanjut, tapi kalau sejauh ini belum ada perkembangan lebih lanjut, proses demokrasinya masih tenang, ya kami bisa pastikan per hari ini kami akan membuka layanan survei tersebut awal tahun depan, bulan Januari, tanggal 20 Januari. Itu tolong catat omongan saya dan nanti kita lihat bersama apakah perkiraan saya cukup tepat atau tidak tepat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.